Halo guys, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang terjadi di One Piece chapter 983. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi nakama yang belum subscribe Topi Jerami Channel, tolong di subscribe dulu ya, dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Di One Piece chapter 982 kemarin, ada beberapa cerita yang dibuat menggantung dan cukup membuat kita penasaran. Di antaranya, bagaimanakah nasib Momonosuke sekarang? Di mana saat ini dia berada dalam genggaman Shogun Orochi dan siap untuk dieksekusi. Sementara itu di tempat lain, Usopp dan Chopper sedang bertaruh nyawa, di mana saat ini Big Mom yang sedang marah sedang mengejar mereka. Sedangkan Nami, Carrot, dan Shinobu saat ini sedang berhadapan dengan Prometheus. Namun di tempat lain, Luffy si Kapten Baka kita saat ini sedang berhadapan dengan dua Tobiropo, yaitu Ulti dan Peg One. Dan sepertinya pertarungan di antara mereka tak akan bisa terelakkan lagi. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan dari nasib mereka? Semoga saja semuanya bisa terungkap di One Piece chapter 983 ini. Dan berikut adalah hal-hal yang terjadi di One Piece chapter 983. Selamat menonton. One Piece chapter 983, judul Halilintar. Dan judul kali ini dibungkus dengan cover yang memperlihatkan kalau akhirnya Lola dan Chiffon bertemu dengan ayah mereka, yang saat ini sedang bersama pasukan Tontata. Lanjut ke panel pertama yang memperlihatkan lokasi air terjun negeri Wano, yang menjadi satu-satunya jalan masuk ke negeri tersebut. Juga pemandangan lautan Wano dengan ombak yang sangat tidak bersahabat. Terlihat di antara ombak besar tersebut sebuah batu karang yang terbuat dari permen dengan Perospero di atasnya. Perospero terlihat sedang memandangi Pulau Onigashima dari kejauhan. Sambil bergumam, dia berpikir bahwa di sana ada King, Topi Jerami, dan Marco. Dan sepertinya dia tidak setuju dengan ide aliansi antara Big Mom dan Kaido. Karena menurutnya yang akan menjadi pemenang di akhir nanti tentu saja adalah Big Mom Pirate. Sementara itu di Pulau Onigashima, tepatnya di depan rumah bordil, terlihat Usopp dan Chopper yang kembali ke rumah tersebut. Karena ternyata Big Mom berhenti mengejar mereka dan justru berbalik mengejar Nami, karena mungkin ingin merebut kembali awan Zeus. Sedangkan di dalam rumah bordil terlihat Prometheus memanggil Big Mom sambil terus mengejar Nami, Zeus, Carrot, dan Shinobu. Dan terlihat Zeus sangat ketakutan, karena jika tertangkap, dia pasti akan dibunuh oleh Big Mom. Sementara saat ini, Sanji yang diharapkan bisa menolong mereka, justru malah fokus untuk mencari wanita penghibur di rumah tersebut. Aduh, bener-bener nih satu makhluk mesum. Sementara itu di tempat lain, di sebuah panggung eksekusi, terlihat Momonosuke terikat di sebuah tiang dengan kedua tangan terikat rantai. Pemandangan ini mengingatkan kita dengan proses eksekusi Tuan Yasue beberapa waktu yang lalu, sangat menyedihkan. Dan di bawah panggung eksekusi terlihat para kroco anak buah Kaido bersorak-sorai sambil minum-minum. Mereka terlihat menikmati proses eksekusi Momonosuke. Kira-kira siapakah yang akan menyelamatkan Momonosuke ya? Karena saya yakin kalau Momonosuke tidak akan dimatikan oleh Oda Sensei. Dan di tempat lain di dalam istana tempat Zoro berada, terlihat Zoro sedang berhadapan dengan para gifter Kaido. Ia terlihat sedikit kewalahan dan kelelahan karena para gifter terus bermunculan tanpa henti. Ya maklum saja karena menurut informasi kalau jumlah gifter Kaido kurang lebih berjumlah 500 orang. Mereka terdengar mengompori Zoro untuk tunduk dan menjadi anak buah Kaido saja, karena dengan begitu dia akan selamat dan hidup enak di Wano. Sementara itu di posisi Kid yang kondisinya juga sama persis dengan Zoro, dia bersama dengan Killer juga terlihat sedang dikeroyok oleh para gifter Kaido dan juga terlihat sedikit terdesak. Sedangkan di tempat Luffy terlihat Ulti sedang berhadapan dengannya. Ulti yang tidak tahu kalau Luffy adalah seorang penyusup bertanya kepadanya tentang dari divisi mana dan siapa atasan Luffy. Namun anak buahnya mengingatkan kalau Luffy bukanlah anggota BIS, melainkan adalah seorang penyusup. Namun dengan polosnya seperti biasa jika ada yang bertanya seperti itu,
maka Luffy akan menjawab hal yang sama, yaitu aku adalah Luffy dan aku akan menjadi raja bajak laut. Ya gak sejujur itu juga kali. Lihat kondisi lah kapten. Dan tentu saja jawaban Luffy disambut dengan gelak tawa para krocok Kaido. Sedangkan ulti terlihat melompat sambil posisi kepala terlihat ingin dibenturkan kepada Luffy. Dia melompat cukup tinggi dan ada sedikit percikan petir yang menandakan kalau serangannya dilapisi dengan haki. Ulti bersiap menyerang sambil berkata, akan kupecahkan kepalamu. Namun bukannya mundur atau menghindar, justru Luffy meladeni serangan ulti dengan sama-sama menghantamkan kepalanya. Dan tentu saja terjadilah bentrokan serangan dengan efek percikan petir yang menandakan kalau bentrokan tersebut sama-sama dilapisi dengan haki, entah itu haki raja atau sekedar haki biasa. Namun, efek dari bentrokan serangan mereka menyebabkan ledakan yang cukup besar sehingga membuat para kroco terlempar cukup jauh. Dan setelah bentrokan selesai, terlihat ulti dan Peguan bertransformasi ke bentuk Zoan mereka. Karena ternyata ulti mengakui kalau lawannya kali ini benar-benar cukup kuat. Dan di sini diketahui kalau tipe Zoan ulti adalah hewan purbakala model Pachycephalosaurus. Sedangkan untuk Peguan sendiri adalah tipe hewan purbakala Zoan model Spinosaurus. Dan Luffy yang tadi sempat terpental akibat bentrokan kepala dengan ulti sepertinya terlihat tidak apa-apa. Bahkan dengan cepat dia menyerang dan memegang tanduk ulti, lalu kemudian membantingnya ke tanah dengan keras. Namun tiba-tiba dari belakang Peguan menyerangnya seperti mau memakan Luffy dengan model Zoannya. Tapi Luffy berhasil menghindar dan dengan cepat menggunakan teknik elephant gun-nya dan menghajar Peguan. Namun belum selesai serangan Luffy, tiba-tiba dari belakang ulti yang sudah bertransformasi menjadi bentuk dinosaurusnya tiba-tiba mencengkram bahu Luffy dengan sangat kuat. Dan sepertinya dia akan menggunakan teknik serangannya yang bernama Ul Meteor. Tentu saja Luffy yang saat itu sudah terdesak terpaksa harus menggunakan gear 4 andalannya. Namun baru saja Luffy mau menghirup udara untuk menggembungkan tubuhnya, tiba-tiba dari arah samping muncul seseorang dengan tubuh besar dan memakai topeng, serta memakai ikat pinggang yang sama persis dan mengingatkan kita dengan Kozuki Oden, serta menggunakan senjata gada besar. Dan dengan senjatanya tiba-tiba dia menyerang ulti dengan teknik yang disebut Thunder Bagua. Dan mengejutkan sekali karena hanya dengan sekali serangan saja ulti langsung tumbang dan tak sadarkan diri. Wow, kuat juga dia ya. Namun para krocok Kaido ternyata mengenali orang tersebut, yang ternyata dia adalah Yamato, anak Kaido yang sedang dicari-cari. Serentak saja salah satu dari anak buah Kaido memerintahkan temannya untuk menangkap dia, karena sejak awal Kaido sendiri yang memberikan perintah langsung. Namun sepertinya Yamato tidak memperdulikan mereka. Dia justru terlihat menghampiri Luffy dan bertanya kepadanya. Dia bertanya, benarkah kau si topi jerami? Namun sepertinya percakapan mereka harus dilanjutkan sambil berlari, karena anak buah Kaido terlihat sedang mengejar mereka. Sambil berlari, Yamato berkata, maaf, aku tidak akan membahayakanmu. Sedangkan Luffy sendiri memang tidak merasakan hawa membunuh dari Yamato. Dan ada yang mengejutkan, karena ternyata selama ini Yamato memang sedang menunggu kedatangan Luffy. Dan dia pun memperkenalkan diri kepada Luffy bahwa dia adalah Yamato, putra Kaido. Wow, kira-kira untuk apa Yamato menunggu Luffy ya? Dan dari mana dia tahu kalau Luffy akan pergi ke Onigashima? Lalu, kenapa cara berpakaian Yamato mirip dengan Kozuki Oden? Apakah ini hanya kebetulan saja? Atau ada clue rahasia dari Oda Sensei? Semoga saja semuanya bisa terungkap di One Piece chapter 984 2 minggu lagi. Karena One Piece chapter 983 selesai dan minggu depan One Piece libur. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi di One Piece chapter 983. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam topi jerami.